guys, gimana kabar kalian semua? Semoga kabar kalian semua selalu sehat dan baik-baik aja dimanapun kalian berada ya. Oke guys, jadi di vlog kali ini kalian tidak akan melihat muka aku yang super cute ini. Kalian cuma akan melihat sehelai kertas dan sebuah pulpen, sama jari-jari aku yang jempol semua ya guys. Nah, kalau kalian kangen sama muka aku yang cantik ini, kalian bisa nonton video-video yang lainnya ya. Tapi setelah kalian nonton video yang ini. Oke. So, jadi di vlog kali ini guys, aku mau bahas tentang cara mengatur keuangan. Nah, ini udah sering banget aku bahas. Cuma di vlog kali ini aku mau bahas masalah keuangan dari sebuah keluarga. Jadi ini sebenarnya udah lama banget ya. Ini sebenarnya sudah lama dibicarakan gitu ya, dimitingkan, dimitingkan ya, woh. Jadi kita sebut saja Mbak Park, atau yang sering aku panggil dengan Babe Park. Jadi Babe Park ini kok kayak orang bule gitu ya. Jadi guys, bentar. Aku cari ininya dulu ya, supaya dia fokus kameranya. Oke guys, kita lanjut ya. Nah, untuk lebih mudah memanggil Babe Park, karena Babe Park ini agak susah gitu ya disebutkan, bikin lidah kita itu kayak mau kelipet-lipet gitu ya. Jadi kita sebut saja Bunda Pi, oke? Nah, sebelum lanjut ke videonya atau langsung ke inti pembahasan di video ini, aku mau kasih tahu ke kalian semua kalau Bunda Pi ini punya channel YouTube juga loh. Jadi nanti setelah dari channel ini, setelah nonton video ini, kalian silahkan lanjut ke channelnya Bunda Pi. Untuk capture foto dari channel YouTube-nya akan aku taruh di layar, dan untuk linknya aku taruh di description box. Oke? So guys, aku akan share ke kalian semua bagaimana cara aku membantu untuk menganggarkan keuangan dari Bunda Pi ini ya. Siapa tahu gitu ya, siapa tahu di luar sana ada juga bunda-bunda atau family yang mengalami permasalahan yang sama seperti Bunda Pi ini. Jadi semoga bisa terbantu. Oke guys, kita mulai ya. Jadi tokoh artisnya di video ini adalah Bunda Pi. Mohon maaf kalau tulisan saya tidak indah. Oke, jadi ini Bunda Pi ya. Ini aku coba menganggarkan sesuai dengan kemampuan aku ya guys, kemampuan aku. Jadi kalau ini kalian mau praktekkan boleh banget, tapi sesuaikan dengan keadaan finansial kalian masing-masing ya, tinggal disesuaikan aja, oke? Dan cara ini tuh nggak jauh-jauh beda sama cara yang sudah aku praktekkan selama aku berumah tangga, oke guys? Nggak jauh-jauh lah, aku permak sedikit aja gitu ya. Oke. Karena tulisannya baru Bunda Pi, kita lanjut lagi ya. Jadi si Bunda Pi ini ceritanya diberikan uang sama suaminya. Anggap aja ini pemasukan ya, pemasukan Bunda Pi itu dari suaminya itu sebesar 2.500.000 ya guys. Nih 2.500.000. Nah, bagaimana caranya agar 2.500.000 ini cukup buat kehidupannya sehari-hari? Nah, diceritakan bahwa Bunda Pi ini punya banyak banget cicilan guys. Itu yang membuat atau yang menghalangi si Bunda Pi ini dalam
menata keuangannya gitu, seakan-akan uangnya itu tidak cukup untuk kehidupannya sehari-hari. Mari kita bantu ya guys. Jadi apa? Prok prok prok. Oke, jadi kita mulai dengan cicilan ya. Jadi diceritakan Bunda Pi ini punya cicilan per bulan ada 400.000. Nah ini 400.000 ya. Terus ada cicilan lagi. Ini cicilan apa ya? Ini nggak ngerti cicilan apa yang pertama ini. Pokoknya ada cicilan per bulan itu 400.000 ya guys. Terus punya juga cicilan mekar. Kelihatan gak sih guys? Mekar itu per 1 minggu. Oke, aku ini lagi pilek ya guys. Per 1 minggu itu 100.000 dikali 4, karena dalam 1 bulan itu ada 4 minggu, sama dengan 400.000. Oke. Masih ada lagi guys, itu PPK. Aku nggak tahu ya PPK ini apa ya. PPK ini mengeluarkan sebesar 100.000, sama juga selama 4 minggu. Dalam 1 bulan kan 4 minggu ya. 400.000 guys, 400.000 juga. Nah, baru udah sampai sini aku udah menghela napas panjang ya guys. Wow gitu. Setelah itu ada lagi guys, apa itu namanya, cicilan lagi nih kalau nggak salah ya. Cicilan itu selama 2 minggu sekali. 2 minggu sekali. Cicilannya sebesar 220.000. God, banyak banget ini beb. Jadi kalau 1 bulan butuh uang 440.000 ya guys. Masih ada lagi guys. Ini anggap aja ini pengeluaran wajib ya guys. Kita tulis ini, pengeluaran wajib. Jadi ini pengeluaran wajib Bunda Pi ya, yang harus dia keluarkan setiap bulannya. Nanti kita akan hitung pengeluaran wajibnya itu ada berapa ya totalnya. Terus kita lanjut, ada SPP. SPP anaknya itu sebesar 100.000 1 bulan ya. Lalu ada listrik. Listrik 2 minggu. 2 minggu itu menghabiskan sebesar 20.000 ya guys. Karena 2 minggu sekali dia beli listriknya, berarti dalam 1 bulan itu ada 40.000. Oke guys, jadi ini pengeluaran wajibnya dia ya, pengeluaran wajibnya si Bunda Pi. Nah, kita totalin deh. Totalin ya, ini semua ada berapa. Sebentar, aku jeda karena aku harus menghitung pakai kalkulator karena otak aku nggak nyampe ya guys. Bentar, Oke, jadi untuk pengeluaran wajib dibutuhkan uang sebesar 1.780.000 rupiah. Baiklah guys, cukup ini ya guys. Banyak banget gitu ya, cukup menguras ya, menguras gajinya ini ya. Terus sisanya, ini sisa uang. Jadi kalau dia udah bayar semuanya ini udah dibayar, berarti sisa uang yang dipegang Bunda Pi itu sebesar 720.000 rupiah guys. Nah, 720.000 rupiah ini harus cukup untuk makan 2 orang, ibu dan anak, selama sebulan. Selama sebulan. Oke.
Bagaimana? Apakah bisa kita anggarkan 720 buat makan 2 orang ibu dan anak selama 1 bulan? Mari kita coba ya guys. Tolong dibantu jadi apa? Prok. Oke, jadi aku coba jabarkan di sini kebutuhan rumah ya yang paling umum gitu ya. Nggak usah yang muluk-muluk ya. Dari kebutuhan dapur, karena orang tua aku guys itu mengajarkan kita kalau nulis kebutuhan rumah itu mulai dari beras terlebih dahulu gitu ya. Beras pokoknya paling fatal banget kalau kita dalam 1 bulan itu enggak beli beras gitu ya guys. Jadi sewaktu-waktu kalau uang kita bener-bener habis total gitu ya, kita masih punya beras untuk dimakan gitu ya. Bukan berasnya makan mentah gitu ya, maksudnya masih ada beras untuk kita masak gitu ya, untuk mengisi perut kita seperti itu. Jadi yang paling utama itu adalah beras. Beras ini aku tanya sama Bunda Pi, menghabiskan 1 bulan itu menghabiskan 5 kilo karena hanya hidup berdua dengan anaknya ya. Jadi 1 bulan itu sekitar 55.000 lah katanya. Itu di daerah tempat tinggalnya Bunda Pi ya. Lalu gas, aku tanya juga gas, karena kalau masak beras butuh gas gitu ya, kecuali kalau mau pakai tungku ya, harus rajin cari kayu bakar gitu. Jadi untuk gas ini 20.000. Ini juga menghabiskan selama 1 bulan gitu. Oh sorry guys, kalau beras ini kan bisa dimasak di magic ya. Oke lanjut. Terus minyak goreng itu butuh juga untuk tumis-tumis kan, untuk memasak kan gitu ya. Minyak goreng itu katanya 1 bulannya menghabiskan 2 liter. Kacau banget tulisan aku. 50.000 guys. Nah 50.000. Terus sisanya ada kayak garam, terus micin, terus bamer, baput. Pokoknya itu yang penting yang ada di dapur ya. Gula, teh gitu. Yang lainnya nggak usah, kayak lao, serai apa dan lain sebagainya, kayak roiko, lada bubuk itu nanti dulu deh gitu ya. Aku biasanya kalau kondisi keuangan aku lagi mepet banget, pokoknya yang penting itu yang aku beli itu harus ada beras di rumah ya, gas, minyak goreng, garam, micin, bamer, baput, gula sama teh. Udah itu doang, yang lainnya nanti aja deh gitu ya. Nanti kalau udah ada uang baru tambah buat beli yang lainnya gitu. Kalau masih kepepet kayak gini ya ini aja dulu gitu ya. Jadi aku budgetin ya untuk dari garam sampai teh itu 75.000. Karena bahan pangan di daerah Bunda Pi juga cukup murah katanya gitu ya. Terus ada sabun-sabunan juga ya, nggak mungkin kan pakai arang ya atau pakai tanah ya kan, kalau mau mandi, mau nyuci piring, mau nyuci baju gitu kan. Itu aku kasih budget 100.000 ya. Itu ada sampo, karena hidupnya cuma berdua ya. Diingat, karena hidupnya cuma berdua sama anaknya gitu. Jadi aku budgetin 100.000 gitu. Setelah itu ada paket, karena Bunda Pi ini juga seorang YouTuber, butuh yang namanya paket. Jadi 100.000 aku budgetin 100.000 selama 1 bulan. Ada itu paket Smart Friend, banyak pokoknya paket data yang 100.000 untuk 1 bulan gitu ya. Bahkan ada yang nggak nyampe 100.000 ya. Nah ada jajan anak juga, kasihan kan anaknya nggak jajan kalau kita nggak budgetin gitu ya. Jajan anak itu aku kasih 60.000, oke.
Aku nggak tahu ya kebiasaan dari anaknya si Bunda Pi ini jajannya seberapa banyak, tapi ini aku budgetin 60.000 karena aku samain dengan Matthew ya. Kalau Matthew terbiasa jajan satu hari 2.000, tapi setiap hari dia jajan gitu ya. 2.000 harus cukup buat dia jajan dan sisanya ditabung gitu ya. Meskipun cuma 500 perak, dia pasti masukin ke dalam tabungan gitu. Oke, setelah itu ini pasti sisanya, bentar ya, aku hitung lagi sebentar, sabar. Oke, setelah semuanya ini aku budgetin, sisa uangnya itu ada 260.000 guys. Nah 260.000, tapi ingat masih ada harusnya untuk makan sehari-hari ya. Masa nggak beli sayur, nggak beli lauk ya toh. Nah jadi untuk makan sehari-hari aku budgetin 200.000. Nah masih ada sisa 60.000. Nah terserah Bunda Pi nih, 60.000 mau diapain, ditabung kah atau untuk modal apa itu namanya, cari uang tambahan kah atau lain sebagainya. Tuh ternyata cukup ya. Itulah kalau kita berusaha untuk mengatur keuangan kita pasti akan cukup gitu ya. Intinya guys, dalam mengatur keuangan itu kuncinya adalah disiplin. Tuh, kuncinya adalah disiplin guys. Terus berhemat. Kalau ada sisa tabung. Kalau bisa cari uang tambahan. Kalau bisa juga guys, ini harus bisa sih ya, bersyukur, itu kuncinya. Oke guys, terima kasih banyak yang sudah menonton. Semoga ini dapat bermanfaat buat kalian semua yang mungkin punya apa itu namanya, problema yang sama gitu ya dalam mengatur keuangan, digaji yang sama juga seperti Bunda Pi ini. Oke? Terima kasih banyak. Jangan lupa dukung Diari Keluarga Manja. Yang belum subscribe di subscribe, yang belum apa itu namanya, yang belum yang suka dengan video-video kita boleh di like. Yang mau komen boleh banget, silakan komen di kolom komentar, tapi yang sopan ya guys. Dan bagikan juga video kita sebanyak-banyaknya ke seluruh sosial media yang kalian punya. Terima kasih banyak sekali lagi guys. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Dadah, bye-bye.